Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, mengucap syukur kita memasuki bulan yang baru, bulan November 2021. Kita sudah memasuki akhir atau penghujung tahun 2021, dan kita boleh melihat betapa Tuhan Yesus itu baik, menuntun, memelihara kehidupan kita hingga pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan mengawali hari kita hari ini dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan setiap kita, para pengikut Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu, kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami boleh mengawali hari ini dengan mengucap syukur. Kami boleh melihat betapa Yesus Kristus Gembala kami yang baik, begitu setia, menuntun langkah hidup kami hingga hari ini. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami para pengikut Kristus. Roh Kudus, berikan pencerahan kepada kami semua untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ke-12. Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ke-12. LAI berikan judul di sana, kerinduan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia sahabat kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Sobat Messenger, yaitu di dalam lintasan. Di dalam lintasan. Negara-negara maju saat ini mereka banyak meluncurkan pesawat tanpa awak di luar angkasa. Mereka banyak mengirimkan satelit-satelit ke luar angkasa untuk menjalankan berbagai misi dengan satu tujuan. Ada satu tempat, satu titik di mana kemudian pesawat tanpa awak ataupun satelit ini kemudian diluncurkan ke luar angkasa, mencapai satu tujuan, satu titik untuk melakukan berbagai aktivitas. Misal, negara Amerika Serikat, mereka meluncurkan
pesawat tanpa awak, tanpa penumpang ke planet Mars untuk melihat situasi, keadaan, dan apa yang terjadi di planet Mars ini. Maka kemudian NASA sebagai badan luar angkasa Amerika Serikat, mereka akan menentukan, merancangkan lintasan atau jalur yang akan dilewati, yang akan dijalani oleh pesawat tanpa awak ini untuk sampai ke planet Mars. Mereka sudah menyusun sejak rancangan awal setiap jalan-jalan, setiap rute lintasan yang akan dilalui pesawat tanpa awak ini untuk sampai ke Mars. Mereka dapat mengendalikan pesawat ini melalui lintasan-lintasan yang sudah ditetapkan. Tetapi acap kali pesawat tanpa awak ini dapat ditarik oleh graviti, daya tarik ya, gravitasi dari benda-benda luar angkasa yang berdekatan dengan mereka. Sehingga pesawat tanpa awak ini yang harusnya dia tetap ada dalam lintasan supaya tetap dapat dikontrol, tapi karena ditarik oleh benda luar angkasa yang lain, maka pesawat ini kemudian akan keluar jalur dan kemudian hilang lenyap, tak berbekas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sama seperti ketika Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk mengikuti Dia, Yesus mengharapkan, merindukan bahwa setiap muridnya, semua muridnya mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Sama seperti pesawat yang tanpa awak tadi. Setiap murid harus berjalan menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka tetap ada di dalam lintasan pengajaran Yesus. Mereka harus mengikuti kemana Yesus melangkah. Tetapi kita menyadari ada sebagian orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku pengikut Yesus Kristus. Mereka tidak berjalan di dalam lintasan. Mereka tidak mengikuti Yesus sampai akhir. Mereka tertarik atau ditarik oleh hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mereka tertarik atau ditarik oleh godaan dunia ini untuk meninggalkan Yesus, tidak lagi mengikut Yesus. Dan semua itu akan berujung kebinasaan. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Daud ketika dia ada di dalam segala pergumulan yang dihadapi, dalam pelariannya, Daud tetap ingin bahwa dirinya dekat dengan Allah. Maka dikatakan, aku rindu, aku haus, aku mencari Engkau ya Tuhan. Ini artinya Daud merindukan bahwa dia selalu ada, terhubung dengan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Daud sadar di dalam kehidupan yang dia jalani tidaklah mudah. Ada godaan, ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan.
dan semua yang dialami Daud. Daud memastikan bahwa dirinya merindukan Tuhan Allah yang berjalan bersama dengan dia. Kehadiran Tuhanlah yang aku harapkan setiap hari dalam kehidupanku. Sehingga ketika aku melangkah sepanjang hari itu, aku melangkah di dalam lintasan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita perhatikan apa yang menjadi alasan Daud itu kemudian merindukan dekat dengan Allah. Dikatakan ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Daud menyadari bahwa kehidupannya itu hanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang begitu setia memimpin langkah kehidupannya. Dan ayat yang ketujuh dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Artinya, Daud menyadari akan kehadiran Allah, kuasa Allah di dalam sepanjang hari yang ia lalui. Daud tidak ingin dia melangkah keluar dari lintasan yang Allah sudah tetapkan bagi hidupnya. Daud tidak ingin kemudian meninggalkan lintasan yang sudah Allah ajarkan dalam kehidupannya. Daud tidak ingin berhenti dalam mengikuti Tuhan Allah. Dia selalu rindu dekat dengan Tuhan untuk diberikan kekuatan berjalan melangkah di dalam lintasan yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupannya sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita acap kali sebagai pengikut Kristus, kita menyatakan diri mau mengikut Yesus di sepanjang kehidupan kita, tapi ada masa-masa di mana kemudian kita sedang terpuruk, iman kita sedang lemah, dan membuat hati kita mulai dingin kepada Yesus, mulai dingin kepada Allah. Kita tidak lagi rindu untuk mencari Allah, tidak lagi rindu membaca firman Tuhan, tidak lagi rindu untuk berbicara dengan sumber kehidupan kita. Kita berhenti dan tidak lagi mengikut Yesus ketika berbagai problema menghantam kehidupan kita. Seorang sahabat semasa dia pemuda, ada seorang yang sungguh setia melayani Tuhan, sangat aktif melayani Tuhan. Setelah berumah tangga, dia memiliki satu bisnis usaha yang berkembang dengan baik. Tapi justru ketika dia mengalami kejayaan, keberhasilan di dalam usahanya, dia mulai kemudian meninggalkan Tuhan. Dia sibuk untuk mencapai apa yang jadi cita-citanya, yaitu memperbaiki perekonomian rumah tangga, mengumpulkan banyak harta,
Sehingga dia bekerja sedemikian kerasnya. Yang membuat kemudian melupakan Tuhan. Tidak lagi berjalan di dalam lintasan Tuhan. Tidak lagi rindu dekat dengan Tuhan. Tapi dia sibuk dengan dunia. Dia sibuk dengan apa yang menjadi ambisinya. Sampai satu kali kemudian dia menderita sakit. Sahabat saya, di tengah kelemahan tubuh, sakit yang dideritanya, dia justru menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan aku sakit? Aku masih perlu berjuang bagi keluarga. Apa yang aku dapatkan belum cukup untuk masa depan keluargaku. Dia berhenti mengikut Yesus. Dia meninggalkan Yesus. Dia tidak lagi merindukan Yesus. Bahkan sampai akhir hidupnya. Ini mengajarkan kepada kita semua. Sama seperti Daud, dia juga mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupannya. Dia mengalami masa-masa kejayaan di dalam kehidupannya. Kegagalan, jatuh di dalam dosa. Masa-masa kelam terberat dalam kehidupannya sebagai seorang buronan. Tapi Daud selalu rindu dekat dengan Allah. Jiwanya haus untuk kemudian disegarkan oleh kasih karunia dari Allah. Sehingga dia tetap dapat melangkah berjalan dalam lintasan bersama dengan Tuhan. Mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam berbagai perkara dalam kehidupan dunia ini, jangan pernah kita kemudian melupakan Allah, meninggalkan Allah. Tapi marilah terus berjalan bersama dengan Allah di dalam lintasan sampai akhir hidup kita, mencapai surga yang mulia. Karena itu, setiap hari kita harus dekat dengan Allah, merindukan Allah, untuk mendengar suaranya, untuk belajar kebenarannya, untuk memiliki pengenalan yang makin dalam dengan Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup. Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, maka semakin kecil hal-hal lain dalam dunia ini yang akan menggoda kita, yang akan menarik kita keluar dari kasih karunia Allah, keluar dari lintasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Terus jalin, bangun relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan dan kita berjalan di dalam lintasan yang Tuhan sudah tetapkan untuk mencapai surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami setiap kali kami sebagai pengikut Kristus, kami tidak dengan serius, dengan sungguh-sungguh mengikut apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kami tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Kami menggabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, sehingga tidak lagi berjalan di dalam lintasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami untuk mencapai surga yang mulia. Ampuni kami, dan hari ini kami belajar dari Daud di dalam segala perkara yang dialami dalam kehidupannya. Kejatuhan di dalam dosa, kekalahan, kemenangan, kejayaan, bahkan masa-masa kelam dalam kehidupannya. Daud tetap rindu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah, supaya tetap berada dalam lintasan berjalan dengan Allah sampai akhir hidupnya. Demikian pula setiap kami, para pengikut Kristus pada zaman sekarang ini, ajar kami tetap terus membangun kedekatan, relasi, hubungan dengan Tuhan setiap hari, sehingga kami tetap terhubung dengan Allah, dipimpin, dituntun berjalan dalam lintasan sampai akhir hidup kami mencapai surga yang mulia. Lindungi kami semua, ya Tuhan, dari hal-hal yang akan menarik kami meninggalkan Tuhan, atau kami yang tergoda untuk berhenti mengikut Kristus, meninggalkan Kristus. Ajar kami ya Tuhan, memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini, di dalam setiap langkah kehidupan kami, tutur kata kami, sikap perilaku, tindakan kami, semua kami lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terus mau melangkah berjalan dalam lintasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami, para pengikut Kristus. Berkati Sobat Messenger, cukupi akan segala kebutuhan kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ada kesembuhan pemulihan yang boleh terjadi. Bagi kami yang berduka, bersedih, kami yang kesepian, penghiburan yang sejati Engkau limpahkan bagi kami. Bagi kami yang ada di dalam pergumulan beban berat, tolong kami ya Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk menanggungnya dan melewatinya dengan Yesus yang menjadi penolong kami. Kami menserahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sungguh Tuhan, Engkau berkati untuk pemerintahan yang ada sekarang ini. Bapak Presiden Jokowi beserta kabinet memiliki kebersamaan, kesatuan, sinergi di semua bidang, sehingga dalam pembangunan yang dilaksanakan, berbagai proyek yang dilakukan, kebijakan yang dikerjakan, dilakukan, semua itu mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan menolong di dalam aplikasi penerapan hingga sampai tataran terbawah yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Semua kebijakan itu dapat dijalankan dengan baik, dengan jujur, dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, sehingga dijauhkan dari usaha orang-orang yang ingin mengambil keuntungan bagi pribadi atau golongan. Berkati ya Tuhan untuk kedaulatan negara kami Republik Indonesia ini di tengah persaingan antar negara, perebutan sumber daya alam,
Engkau yang terus berencana di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini tetap berdaulat, dan sungguh sumber daya alam yang ada dalam negara kami Indonesia ini dapat dikelola dengan baik, ada kelestarian, keberlangsungan sampai jauh ke depan bagi negara atau generasi Indonesia selanjutnya. Sehingga negara kami Indonesia ini terus bertumbuh, berkembang menjadi negara yang sungguh-sungguh mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam langkah kehidupan kita setiap hari untuk memiliki relasi yang dekat, terhubung dengan Tuhan, sehingga setiap kami melangkah di dalam lintasan yang Tuhan sudah tetapkan hingga sampai ke surga kelak. Kami boleh setia dengan pertolongan dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, ada banyak perkara yang ingin membuat kita menjauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, berhenti untuk mengikut Tuhan. Karena itu, selalu bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan, sehingga kita terus dapat melangkah di dalam lintasan di mana Tuhan pimpin langkah hidup kita sampai ke surga yang mulia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.